Hai teman-teman, perkenalkan saya Nani Istri Dia dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Teman-teman, baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2026, Fakultas Agama Islam mengadakan seminar kewirausahaan yang bertema pengenalan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Seminar wirausaha ini sebagai langkah strategis dari pihak Universitas Muhammadiyah Kendal Batang untuk memperkuat kualitas lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, namun mandiri secara ekonomi dan mampu menghadapi tantangan dunia kerja. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Bapak Dr. Utomo, MPD, sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang yang sekaligus membuka acara pada kegiatan tersebut, menekankan bahwa pentingnya penguasaan soft skill selain kemampuan akademik. Penguasaan soft skill termasuk kewirausahaan merupakan bekal strategis untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang ada. Pelatihan menghadirkan narasumber lintas sektor, diantaranya Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal, pemimpin Koperasi Nusamba, serta salah satu pengusaha sukses dari Kabupaten Kendal yaitu Bapak Mutasim. Materi pelatihan mencakup pengenalan ekosistem UMKM, pemetaan peluang usaha berbasis potensi lokal, dasar pengelolaan keuangan, serta pembentukan mental dan etos kerja wirausaha. Lalu apa itu wirausaha? Serta kiat-kiat sukses menjadi pengusaha? Mari kita simak penjelasan berikut dari masing-masing narasumber. Menurut Litriawan Dwiwati, SHMM, selaku Kepala Pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal. Menurut beliau, UMKM mampu menurunkan kemiskinan serta pengangguran karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,9% dari jumlah total pekerja nasional. Selain itu, ketika kita berwirausaha, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM akan mempermudah bagi kita untuk melakukan perizinan, diantaranya yaitu NIB, PIRT, halal, serta hakim. Untuk saat ini UMKM mempunyai peluang yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pemasaran secara online. Hal ini akan memperluas pangsa pasar, juga adanya efisiensi operasional. Kesadaran masyarakat dalam membeli produk lokal itu juga merupakan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan produk dan kreativitas. Selanjutnya kita akan membahas UMKM dilihat dari kacamata lembaga keuangan yang diwakili oleh Kepala Bank Nusamba. Menurut beliau, UMKM adalah satu usaha mikro yang mempunyai nilai aset dalam setahun itu kurang dari 1 miliar. Selanjutnya, usaha kecil itu mempunyai aset antara 1 hingga 5 miliar dalam setahun. Berikutnya yang terakhir yaitu usaha menengah yang mempunyai aset ataupun omset dalam 1 tahun lebih dari 10 miliar rupiah. Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Bank Nusamba bahwa UMKM berperan penting dalam membangun perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan adanya UMKM meningkatkan nilai ekspor, mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, juga berkontribusi terhadap pasar ekspor nasional. Berikutnya, apa saja yang termasuk dalam usaha ekonomi kreatif? Yang pertama yaitu usaha kuliner, yang kedua usaha fashion, yang berikutnya yaitu usaha desain visual, arsitektur atau percetakan dan animasi, pariwisata alam, dan buatan. BPR Nusamba memberikan solusi bagi UMKM yang kesulitan dalam bidang hal modal untuk bisa datang ke Bank Nusamba dengan syarat yaitu sudah mendirikan usaha atau menjalankan usaha minimal 2 tahun. Materi terakhir yaitu Bapak Muhlisin menyampaikan mengapa kita perlu berwirausaha, karena yang namanya umat Islam itu kita perlu infak, perlu sedekah, perlu zakat.
Maka kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita harus mampu berbagi untuk masyarakat sekitar dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim yang bermanfaat bagi yang lain. Maka kita perlu berwirausaha. Menurut beliau yang dikutip dari Renal Kasali, Forceful Entrepreneur, bahwa setiap manusia sudah memiliki jiwa entrepreneur. Bagaimana kita mampu mengasah dan mengembangkan potensi tersebut menjadi entrepreneur sejati. Apa itu jiwa entrepreneur? Yaitu jiwa kreatif, inovatif, mampu menangkap peluang yang ada. Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa FAI yang notabene atau sebagian besar adalah sebagai guru ataupun pendidik, menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha UMKM, maka wirausaha kita atau entrepreneur kita bisa kita lakukan tidak jauh dari profesi kita, yaitu kita bergelut dalam dunia pendidikan. Maka cara usaha kita atau entrepreneur kita adalah di bidang pendidikan. 1, seperti kita berjualan buku. 2, kita membuka bimbel. 3, kita bisa mendirikan rumah Quran. Selain dunia pendidikan, kita juga bisa merambah ke dunia kuliner ataupun kearifan lokal, ya, apa yang berpotensi di daerah sekitar kita. Ada beberapa hal yang menjadi poin kita di sini yang perlu kita perhatikan, karena yang namanya entrepreneur atau pengusaha itu juga butuh pemikiran yang mendalam. Maka yang terpenting bagaimana kita mampu untuk memanajemen waktu, memanajemen keuangan, agar dua profesi yang kita lakukan itu tidak saling bertentangan. Teman-teman, penjelasan dari saya terkait seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Sekian dan terima kasih.